Teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Jonathan Gultom. Dan hari ini saya mau sharing firman Tuhan. Dan temanya atau judulnya ialah pertobatan itu hak atau kewajiban. Tapi sebelum itu kita baca dulu firman Tuhannya di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Oke? Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan mengizinkan corona terjadi. Tuhan mengizinkan wabah ini mendunia supaya satu hal, kita mencari wajahnya. Kita berdoa, merendahkan diri, mencari wajahnya. Dan Tuhan berkata begini, Ia mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan mereka, memulihkan negeri mereka. Tuhan tidak hanya mau kita bertobat kemudian selesai, tapi Dia mau mendengar, menyucikan kita, mengampuni kita, dan memulihkan negeri ini. Nah, tapi pertanyaannya sekarang begini, apakah teman-teman memandang pertobatan atau mencari wajah Tuhan ini sebagai kewajiban atau hak? Nah, biar saya jelaskan dulu ordo salutis kita atau urutan keselamatan kita. Urutan keselamatan kita yang pertama adalah kita dibenarkan. Setelah kita mengaku dosa kita, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam kita, kita menjadi dibenarkan. Kita awalnya statusnya orang berdosa, kemudian kita dibenarkan. Kemudian yang kedua, kita menjadi anaknya, kita diadopsi menjadi anak Allah. Dan yang ketiga, kita dimasuk pengudusan, kita dimasuk oleh fase pengudusan. Apa artinya itu? Artinya kita disucikan, kita mengalami pertobatan daily. Inilah pengudusan. Misalnya saudara sudah bersih, sudah mandi, tapi sempat injak becek, pasti saudara pengen cuci kaki, pengen segera dikuduskan, segera ingin dibersihkan. Nah, kalau teman-teman melihat pengudusan atau pertobatan atau mencari wajah Tuhan ini sebagai kewajiban, teman-teman akan selalu terbeban untuk melepaskan dosa masturbasi, pornografi, membenci, mendengki. Orang tua akan susah mengampuni anaknya, anak akan susah mengampuni orang tuanya. Karena melihat, oh ini sebagai sebuah kewajiban, saya nggak mau. Tapi kalau kita melihat ini, kita ubah mindset kita, melihat ini sebagai sebuah hak, maka kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mampu melepaskan dosa kita, bukan dengan terbeban, tetapi dengan hati yang penuh haus dan lapar akan kebenaran firman. Dan ketika rasa haus dan lapar itu terpenuhi, kita disucikan kembali. Kita disucikan kembali. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan bagi setiap kita, pertobatan adalah hak, bukan hanya kewajiban, tapi juga harus dipandang sebagai hak. Kalau kita memandangnya sebagai hak, maka dengan sukacita kita datang kepada Dia. Ibaratnya kita menjadi mahasiswa di universitas. Kita sudah menjadi mahasiswa, status kita bukan lagi pelajar tapi mahasiswa atau mahasiswi. Kalau kita memandang mencari dosen adalah kewajiban, belajar adalah kewajiban, lulus adalah kewajiban, maka kita melihat ini sebagai beban dan sepertinya universitas itu selalu menuntut kita. Tapi kalau kita melihat itu semua sebagai hak kita, hak untuk cari dosen, hak untuk belajar, hak untuk lulus, maka kita akan dengan sukacita menjalani status mahasiswa ini. Tapi kalau kita melihat hanya kewajiban, maka kita terbeban. Seperti itu juga pertobatan. Lihatlah sebagai sebuah hak. Hak untuk lepaskan kedaginganmu, hak untuk melepaskan dosa pornografi, onani, membenci, mendengkimu. Maka engkau akan damai sejahtera, engkau akan terbebas dari segala tuduhan-tuduhan iblis. Dan ingat, kewajiban yang sejati sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita. Dia sudah bilang selesai, sudah selesai. Dan Dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah untuk membenarkan kita, mengadopsi kita, dan menguduskan kita. Hari ini
Ayo datang pada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kalau teman-teman hari ini melihat pertobatan sebagai hak, engkau akan melihat Tuhan yang adil dan setia. Tapi kalau engkau melihat ini sebagai kewajiban, engkau hanya akan melihat the angry God, Tuhan yang penuh amarah. Tapi firman Tuhan hari ini menyingkapkan kita bahwa Ia setia, Ia adil, Ia mau menyucikan kita, Ia mau memulihkan negeri ini, Dia mau membersihkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap teman-teman yang sekarang bergumul dengan dosa-dosanya, yang masih mengikat. Hari ini aku lepaskan kuasa dari Roh Kudus supaya roh yang mau datang kepada Allah menjadi roh yang merdeka, tidak lagi terintimidasi, tetapi penuh dengan sukacita Allah. Dan juga hamba berdoa yang ada di sakit tenggorokan dan pinggang bagian belakang. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Roh Kudus jamah yang bukan dari Tuhan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.